La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Seluruh jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang sayangi jamaah salat Id yaitu Idul Adha 1445 Hijriah, Masjid Al-Muhajirin, Raja Basa Nunyai, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Al-Mukarram Ustadz kita yang nanti akan bertugas sebagai imam sekaligus khatib pada siang hari ini, yaitu Ustadz Ibnu Khaldun, Magister Pendidikan Islam. Kemudian yang pertama dan utama tentu saja mari kita pada punya bersyukur Allah Subhanahu wa taala segala rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kita pada pagi hari ini masih bisa melaksanakan salat Id bersama di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin atas nama takmir masjid menyampaikan beberapa hal sebelum sholat Id kita laksanakan pada pagi hari ini, yang insya Allah akan kita laksanakan tepat pukul 7 pagi. Yang pertama, selaku petugas khatib sekaligus imam, atau imam sekaligus khatib nanti, mohon keikhlasannya Al-Ustaz Ibnu Khaldun, Magister Pendidikan Islam. Kemudian untuk pemandu atau Bilal, mohon keikhlasannya Bapak Lasino, ST Magister Manajemen. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada tahun ini kita panitia kurban Masjid Al-Muhajirin menerima 11 hewan kurban sapi, 11 ekor sapi dan kambing sebanyak 12 ekor sampai tadi malam, alhamdulillah wa syukurillah ya. Jadi tahun ini alhamdulillah kita mendapat amanah yang cukup besar, oleh karena itu kepada seluruh nanti kepanitiaan untuk bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kelompok pertama saya bacakan walaupun singkat ini ya, yaitu Haji Ade Suparyono bin Tanwi Sastra, Mutia Badra binti Muslim, Hartono bin Jono, Sriwati Almarhum binti Suwodo, Siman bin Irontono, Muslim bin Abdullah, Haji Heru Wisatmoko bin Karwan Kartawijaya. Kelompok 1 sapi. Kelompok 2 Haji Mursyid Hamid bin Hamim, Haji Ismail bin Buyung Tajik, Bapak Haji Mulyanto Widodo bin Supardi Imam Rahmat, Ahmad Yani bin Haji Yayam, Haji Suharsoyo bin Haji Sudirman, dan Haji Susilo Cendrawanto bin Hanafi, serta Yusuf Wilman bin Haji Susilo Cendrawanto. Sapi 3, Haji Abdullah Said bin Muhammad Said, Cecep Khairuddin bin Kama, Abdul Mukhlis bin Abdul Mukhib, Nurhayati bin Hizbullah, Arif Adi Pramono bin Suyanto, Fajar Ridwan bin Mukhtar Husin, dan Sukmawati binti Muhammad Saleh Rani. Sapi 4, Rini Agustini bin Safilah, Toto Yuliantoro bin Madiarjo, Haji Ujud Widayanto bin Paidi, Rizka Amanda Riano binti Sumarno, Suhendra Kesuma bin Sarju, Awardani HS bin Haji Sulaiman, dan Batin Mahdin bin Abdullah. Sapi 5, Randi Nanda Sukma bin Sukar Mandai, Sareh bin Wongso Sarmani, Walyono bin Kano, Munir bin Udin, Haji Budiman bin Jamaluddin, Supriyadi binti Ahmad Kasdan, dan Retno Kus Indarti binti Kuswoyo. Sapi 6, Desneli binti Doin, Dede Iskandar bin Zuhair Suhaimi, Lasino bin Madhab Suparto, Bejo Susanto bin Sastro Damin, Haji Taufik bin Rojali, Haji Marini bin Joyo Sumato, bin Hajah Marini binti Joyo Sumato, dan Yunifera Utami binti Rusli. Kemudian sapi 7, Muhammad Juliardi bin Haji Suwondo, Desneli Ardianingsih binti Muhammad Arsyad Sabran, India Ardelia Sani binti Muhammad Juliardi, Nayana Arini Safa binti Muhammad Juliardi, Namira Arsy Syafia binti Muhammad Juliardi, Rusdiana binti Azizi Aryan,
Edwi Ardiansah bin Muhammad Arsyad. Ini alhamdulillah satu keluarga 1 ekor sapi. Kemudian sapi 8, Pak Firman bin Harun Nur Rasid, Firdaweri binti Usman, Abdul Hadi bin Bakhtiar, Martina Lofa binti Wirman, Fadil Hamdani binti Wirman, Bari Marzuki bin Wirman, Taufik Rahmal Gani bin Wirman. Ini juga kelompok sapi 8, alhamdulillah dari keluarga Pak Dr. Andes Wirman, 1 ekor sapi. Kelompok 9, Samsudin bin Ilyas, Nanang Setiawan bin Suyani, Arifin bin Rusdi Risan, Arif Handoko bin Haji Hartono, Haji Harusita binti Nawawi, Komisih binti Kalisan, dan Ahmad Afandi bin Khairi. Sapi 10, Nadisya Talia Barmawi binti Barmawi, Ahmad Kunyadi bin Haji Mulyanto Widodo, Rozina binti Haji Ashari, Sudri bin Subjo, Haji Ibnu Hisam bin Dwijo Haryono, Mariati Boru Tarigan binti Tetap Tarigan, Ibu Ginting, Eka Saputra bin Haji Ermani Sulaiman. Sedangkan sapi 11 adalah Suhendra bin Liswar, Denti Derweli binti Duin, Eka Rahmi Agustireni binti Fahrudin Akias, Pandu Mahesa bin Kuswanto, Sulastri bin Jaiman, Al-Fatah bin Daud Temenggung Niti Zaman, dan Sudarma Wijaya almarhum bin Tanu Wijaya. Itu 11 ekor sapi yang kita bisa laksanakan pemotongannya insya Allah ba'da sholat id nanti. Untuk hewan kambing, Safid Kinca Albiru bin Adriwianto, Aini binti Sarkawi Abdullah, Debi Setia Reni binti Aris Munandar, Haji Busroni Daud bin Haji Daud almarhum, Sofyan bin Seminin, Deni Oktadinata bin Jamzami, M. Rizki Kurniawan bin M. Kohar, Khaidir Syah bin Abdul Wahid, Anggara Saputra bin Khaidir Syah almarhum, Jamuddin Setiaguna bin Haji Hadarami, Tarmiati binti Pawiro Sunarto, dan Ramadaniati binti Usman. Itu Bapak sekalian yang diamanahkan kepada panitia kurban Masjid Al-Muhajirin pada tahun 1445 Hijriah ini. Tentu saja yang pertama kepada seluruh panitia, nanti setelah sholat id untuk segera menyiapkan peralatan dan sebagainya, karena pemotongan akan kita laksanakan pada hari ini juga. Dan insya Allah kita akan bagikan sebelum maghrib kalau bisa sudah selesai. Sekali lagi kami atas nama seluruh takmir masjid mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan bagi yang belum korban tahun ini bisa tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah wa syukrillah, masjid kita Al-Muhajirin mendapat amanah yang cukup besar di Kelurahan Raja Basa. Kita memperoleh titipan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan terbanyak di Kelurahan Raja Basa, bahkan ini di Kecamatan Raja Basa. Mudah-mudahan kita semua ke depan bisa melaksanakan kurban kembali dan Allah memberikan rezeki yang murah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu. Kemudian yang kedua, kepada ibu-ibu dihimbau nanti bisa atau mohon bagi yang berkelapangan rezeki bisa untuk membantu menyumbang misalnya sedekah snack, kopi, teh dan sebagainya, atau makanan ringan. Kemudian yang kedua, sekali lagi pada segenap panitia kami harapkan setelah sholat id nanti, termasuk kita tidak seperti Idul Fitri melaksanakan silaturahim berkeliling, tetapi nanti silakan yang ingin bersilaturahim dengan ustadz kita di depan kami persilakan. Dan untuk segera semakin cepat semakin bagus, karena jumlah hewan yang akan kita potong atau sembelih dan kita bagikan jumlahnya tahun ini cukup banyak. Untuk itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama takmir masjid mengucapkan terima kasih, dan kepercayaan ini atau amanah ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terakhir, mohon maaf kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin, baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, apabila dalam penempatan
sholat ini karena tidak cukup lantai 1, lantai 2, bahkan di jalan itu sampai ke depannya Bapak Ustadz Doni Sastrawan juga masih terus berdatangan. Kami mohon untuk segera memposisikan diri karena sebentar lagi sholat Id akan kita laksanakan. Demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada para petugas, wabil khusus Al Ustadz Ibnu Khaldun untuk bisa mengimami sekaligus nanti memberikan khutbahnya kepada kita semua. Dan ketika khutbah kami mohon untuk tetap duduk, dengarkan baik-baik, tidak jalan-jalan dan sebagainya, tetapi kita dengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan banyak manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti mic oh telat ya, nggak apa-apa Pak Silok mulai. Channel YouTube. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Id rahimakumullah. Sama-sama kita mengetahui bahwa firman Allah yang sudah kita hafal, yaitu surah Al-Kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang bencimu, kata Allah, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, ayat ini menjadi renungan bagi kita betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sampai dipastikan
Semua nikmat itu tidak akan bisa kita hitung. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka itu jemaah rahimakumullah, kenikmatan ini harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan menggunakannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini di antaranya adalah salat, yang memang salat itu adalah ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyembelih kurban. Menyembelih kurban adalah sarana juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan khatib pada semua yang berkurban, berniatlah semata-mata karena Allah. Karena dalam petikan firman Allah, idz qarraba qurbanan. Sesungguhnya kurban itu adalah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lain atau niat-niat yang lain. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, ikutan kita. Untuk apa? Untuk menjadi manusia, untuk menjadi manusia selamat dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah kisah tentang sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Untuk peradaban manusia, yaitu kisah keluarga moyang kita atau nabi kita Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah ini, jemaah rahimakumullah, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Tidak hanya bahagia sejahtera di dunia, tetapi juga di akhirat. Jemaah rahimakumullah, jika kita berbicara tentang keluarga, itu artinya kita juga berbicara tentang salah satu unsur terpenting dalam keluarga. Apa itu? Yaitu anak. Anak. Dalam kisah keluarga Nabiullah Ibrahim ini, sang anak itu diperankan oleh Ismail yang kemudian juga menjadi nabi. Jemaah rahimakumullah, inilah sosok anak teladan, sosok anak teladan sepanjang zaman, yang kemudian khotib bicarakan tadi juga diangkat menjadi nabi. Bahkan yang tak kalah luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihissalam kemudian lahirlah sosok manusia, yaitu Rasul yang paling mulia sepanjang sejarah manusia, yaitu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah id rahimakumullah, mungkin bukan mungkin, tapi memang kita sama-sama tahu hari-hari ini bagaimana anak-anak remaja kita, anak-anak remaja kita hari ini banyak yang mengkhawatirkan, banyak yang mengkhawatirkan, banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan yang misalnya anarkis, yang tidak pernah diduga sebelumnya. Contoh lagi mungkin tawuran, bully membuli antara satu dengan yang lain, dan kita juga miris dan sedih menyaksikan kadang-kadang di sudut jalan-jalan lampu merah dan sebagainya, anak-anak muda
bukan anak muda, bahkan anak kecil, ya, yang sudah meminta-minta belas kasih dan sebagainya, ya, dengan ya kadang-kadang baju yang lusuh dengan badan yang decet-cet dan sebagainya. Dan kemudian jemaah rahimakumullah, kalau kita berbicara dengan survei, ya, bagaimana, ya, ini adalah kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan kita semua. Lembaga survei yang mengagetkan kita semua, ya. Bagaimana remaja-remaja perempuan kita, ya, tidak perlu khawatir disebutkan. Survei mengatakan begitu, ya. Sudah melakukan hal-hal yang jauh dari peradaban manusia, yang menyedihkan sekali. Dan itu jemaah rahimakumullah, baru segelintir masalah dan problem anak-anak di antara banyak masalah-masalah yang lain, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, ya. Fenomena ini kita harus akui, ya, dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama, ya, salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah, ya, orang tua, ya. Orang tua itu sendiri, kita itu sendiri, ya. Bagaimana hari ini, ya, ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang dengan anak itu memberikan semua yang diperlukan, memberikan semua yang diinginkan, ya. Dan tak sedikit pula orang tua kadang-kadang melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak-anak, ya. Karena itu hari ini jemaah rahimakumullah, di waktu yang mulia dan barokah ini, ya, mari kita berhenti sejenak, membuka hati, ya, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim belajar tentang betapa, ya, betapa pentingnya nilai keluarga kita, ya, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak yang merupakan investasi besar dunia dan akhirat, ya. Jemaah rahimakumullah, ya. Banyak pelajaran atau pengasuhan yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, banyak sekali, ya, pengajaran dan pengasuhan dari Nabiullah Ibrahim. Ya, di antara sekian banyak itu barangkali 4 pokok terpenting sajalah, ya. 4 pokok terpenting sajalah yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, jemaah rahimakumullah, untuk mendapat anak yang soleh, untuk hadirnya anak yang soleh, maka tak lain tak bukan, ya, orang tua terlebih dahulu, ya. Orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh, ya. Karena ya, siap menjadi orang tua, ya. Siap menjadi orang tua artinya siap untuk menjadi tauladan, siap menjadi ikutan. Betapa banyak apa yang tidak terucapkan tapi terajarkan. Khotib ulangi. Betapa banyak apa yang tak terucapkan tapi terajarkan. Itulah tauladan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ya. Semua sejarah mengatakan begitu, ya. Artinya orang tua yang soleh itu pasti anaknya pun menjadi soleh. Melainkan ada mungkin rahasia di balik itu. Allah ingin menganugerahkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Barangkali ada yang orang tuanya soleh, ya, tapi anaknya tak terlalu soleh. Barangkali itu rahasia Allah, ya. Artinya memang begitu. Sejarah membuktikan begitu. Orang tua yang soleh, ya, anaknya mesti soleh. Bagaimana kisah Nabi Khidir, Umar bin Abdul Aziz, kalau kita jabarkan terlalu panjang, ya. Artinya orang tua yang soleh itu menjaga generasi,
Orang tua yang soleh itu menjaga generasi selanjutnya untuk sukses dunia akhirat. Orang yang soleh itu adalah menjaga alam sekitar ini, menjaga lingkungan kita. Maka bersyukurlah di lingkungan kita kalau terdapat orang-orang yang soleh. Maka itu adalah sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, soleh, tak ada tolak ukurnya, tak ada tawar-menawar. Mari kita sekarang menjadi orang tua yang soleh, berusaha berjuang untuk menjadi soleh, agar anak kita di kemudian hari menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kemudian pokok yang kedua yang terpenting dari pengasuhan Nabi Ibrahim adalah perbanyak doa. Perbanyak doa. Khotib tak perlu menjabarkan kisah Nabi Ibrahim, sudah tahu semua. Kita harus naik level. Nabi Ibrahim dengan Ismail jarang banget ketemu, jarang sekali ketemu. Ya. Setelah meletakkan Nabi Ismail di lembah tandus dan kering, Nabi Ibrahim ada perintah untuk menyebarkan tauhid di Palestina. Palestina dan Mekah sangat jauh, terpisah, jarang sekali bertemu. Tapi apa yang Ibrahim punya? Yaitu senjatanya adalah doa. Doa dan doa. Banyak sekali doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh. Kalau kita rame-rame Rabbana hablana minas solihin, baca terus. Doa. Kemudian di doa yang lain, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, kata Ibrahim. Ya Allah, aku sudah meninggalkan sebagian keturunanku biwadin ghairi zar'in, di tempat yang tandus, kering kerontang. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, untuk nanti mereka mendirikan salat. Ya Allah, kemudian Nabi Ibrahim minta agar Ismail dan Hajar dicintai banyak manusia, dicintai penduduk daerah sana. Jemaah rahimahullah, kalau kita lihat ini betapa cerdasnya, betapa cerdasnya Nabi Ibrahim dalam berdoa. Dan doa ini ada mengeluh, maka Allah senang kalau kita mengeluh dengannya. Mengeluh di hadapan Allah itu Allah senang. Kemudian setelah mengeluh apa? Ibrahim mendahulukan ibadah, muamalah, kemudian rezeki, ya Allah. Itu doa. Hari ini jemaah rahimakumullah, kita menepuk dada, menanyakan iman masing-masing. Kita semua kalau ditanya ingin semua dianugerahi anak yang soleh. Pertanyaannya, sudahkah kita konsisten? Sudahkah kita continue mendoakan mereka, bahkan berderai air mata? Orang-orang yang besar itu begitu jemaah rahimakumullah. Imam Syafi'i, bagaimana ibunya? Ibunya bangun tengah malam, meleleh air mata. Tak perlu jauh-jauh, Ibunda Ustaz Adi Hidayat, tentu tahu ceritanya. Tak jauh-jauh lagi Ibunda Ustaz Abdul Somad, orang-orang yang besar, meleleh, doa ayah dan bunda kalau ingin mendapatkan anak yang soleh. Yang kedua, pokok penting yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim adalah memanfaatkan waktu dengan anak. Memanfaatkan waktu dengan anak. Nabi Ibrahim itu seperti khotib katakan tadi, tak banyak waktu untuk bertemu. Tapi ketika bertemu, beliau betul-betul memanfaatkannya. Beliau membuat program ketaatan dengan Ismail. Jarang ketemu, tapi sekali bertemu membuat Ka'bah. Membuat Ka'bah. Hari ini jemaah rahimakumullah, ayah bunda, kita tiap hari bertemu dengan anak. Pertanyaannya, adakah setiap pertemuan itu ada program ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah itu?
Silakan bermain, silakan bermain tak dilarang, tapi main-main ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketaatan tapi bermain-main ya. Bisa setiap saat kita menanamkan ketaatan, membuat program ketaatan kepada anak. Bangun sholat ajak ke masjid, bangun sholat suruh baca doa. Sebelum apa-apa baca bismillah, sebelum makan baca doa, duduk cuci tangan dan sebagainya. Bukankah itu program ketaatan? Hari ini ada itu enggak? Ya. Apapun kalau kita awali dengan ilmu dan iman. Khatib ulangi, apapun kalau kita awali dengan ilmu dan iman, maka dia adalah semuanya berbuah program ketaatan. Syaratnya ilmu dan iman. Ya. Yang pertama menjadi orang tua yang soleh, yang kedua ya, mendoakan, yang ketiga memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan anak, yang terakhir yang keempat. Yang keempat, sering-sering dialog dengan anak. Ya. Dialog dengan anak. Ya. Siapalah si kita? Nabi Ibrahim saja dialog dengan Ismail. Dialog. Mimpi para nabi adalah wahyu dan itu adalah perintah. Apakah ketika Nabi Ismail tidak mau disembelih, ya, Nabi Ibrahim mundur dari perintah? Enggak. Khatib ulangi, apakah kalau Ismail tidak mau disembelih, Ibrahim mundur? Tidak. Artinya itu perintah yang pasti. Artinya kalau kita bertanya, kok sesuatu yang pasti masih mau dialog? Betul nggak? Sesuatu yang pasti masih dialog, tapi itulah Nabi Ibrahim. Dalam surah As-Saffat contohnya, nak, tadi malam ayah bermimpi. Tadi malam ayah bermimpi, ayah menyembelihmu. Kira-kira apa pendapatmu, nak? Gitulah. Ya, kira-kira apa pendapatmu? Untuk kita tahu kan jawaban Ismail, wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan itu, ya, niscaya saya termasuk orang-orang yang sabar dalam menerima perintah Allah itu. Dialog. Hari ini, ya, ayo kita menepuk dada, menanyakan iman masing-masing. Harus diakui bahwa kita itu hari ini jarang dialog dengan anak. Ya. Nggak ada dialognya. Kadang-kadang kita emosi, ya kan? Emosi biasanya marah-marah kepada anak, ya kan? Bahkan padahal kemarahan itu kata Imam Ghazali, bukan Syekh Syarqawi, ya, termasuk penyakit hati itu marah. Penyakit hati itu adalah marah. Penyakit hati ini kalau kita tidak segera usir, maka bisa membuat manusia, ya, melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Penyakit hati, marah. Apa kata Imam Ghazali? Ya, untuk mengatasi marah ini memang harus berjuang kita mengusirnya. Berjuang kita, ya, memupuk rasa kasih dan sayang kepada anak kita, ya, keluarga kita tentunya. Tentu kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, inilah ya firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah sudah mengingatkan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jemaah rahimakumullah, di waktu yang tidak terlalu lama ini, mari kita segera mentadaburi, mari kita segera berevaluasi, memperbaiki kehidupan kita hari ini. Kembali kita menanamkan dari mana kita, untuk apa kita, dan kemudian akan kemana kita. Kita ini jamaah rahimakumullah baru alam yang kedua. Alam rahim, alam dunia. Kita akan melewati alam yang lain. Ternyata masih banyak belasan alam yang akan kita lewati. Makanya kata para ulama, kita itu hari ini seperti berteduh di sebuah pohon. Perjalanan kita hari ini diumpamakan ulama itu berteduh di bawah pohon.
Berteduh lama nggak sih berteduh itu? Artinya bukan tempat nyaman selamanya, bukan berteduh, numpang. Barangkali mungkin kalau kita kehujanan naik motor, berteduh sebentar, begitu kita di dunia ini. Maka hari ini ada manusia yang semena-mena hidup di dunia, jauh dari syariat, ya, tidak menjaga ahli keluarganya dari ancaman neraka dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, perlu kita mengobati hati kita ini agar kembali bersih. Bersihkan hati kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan Quran, dengan bergaul dengan orang yang baik, kemudian mengingat kematian. Ya, itu poin-poin pendeknya, ya. Bersihkan hati kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan bergaul dengan orang yang baik, dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran, kemudian mengingat kematian. Oleh karena itu, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat dan barokah yang besar untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.